lagi. Makasih ya, Mel. Kalau kamu udah enakan, aku mau dengar cerita dari kamu. Cerita? Cerita apa? Sebagai sahabat yang udah lama gak ketemu, tiba-tiba ketemu dalam kejadian yang cukup mengejutkan. Kayaknya aku berhak untuk dapat sedikit penjelasan dari kamu. Cari apa? Rokok. Mana rokok saya? Ini? Kamu menggeledah isi kantung saya ya? Ya. Aku terpaksa melakukannya. Karena dokter bilang, aku harus mengganti pakaian kamu dengan pakaian yang lebih longgar, biar kamu agak leluasa bernafas. Mana celana saya? Ini yang kamu cari? Berikan pada saya, Mel. Kamu tahu nggak? Benda ini bisa mengakhiri hidup kamu, Ki. Tanpa benda itu pun saya sudah mati sejak lama, Mel. Sudah mati saya sudah mati, Mel. Saya sudah mati, Mel. Ki, kamu masih muda. Jalan kamu masih panjang. Aku kenal kamu sebagai orang yang keras pendiriannya. Dulu kita sama-sama kuliah, sambil kerja. Sama-sama kerja keras. Kenapa akhirnya jadi kayak begini, Ki? Tidak tahu, Mel. Saya tidak tahu kenapa hidup saya jadi begini. Saya tidak tahu, Mel. Saya tidak tahu. Apa? Papa rasa mendingan perusahaan ini kita bubarkan saja, Ma. Dibubarkan? Papa. Kalah tender, kontrak dibatalkan, itu sudah biasa dalam bisnis, Pak. Memang benar. Tapi masalahnya bukan sekedar pembatalan kontrak atau kalah tender. Tapi situasi perusahaan yang benar-benar kritis saat ini, Ma. Untuk menutup overhead saja, kita harus ambil dari cicilan bank. Dengan demikian, pembayaran kredit jadi kacau balau. Papa mendirikan perusahaan itu kan dari nol. Masa dengan begini saja dibubarin? Kita hanya punya dua pilihan, Ma. Atau kita menjual perusahaan sehingga kita bisa survive, atau mempertahankan perusahaan. Tapi akibatnya, kita yang habis-habisan. Pak minum dulu, Pak.
Sudah, Papa tidak usah mikirkan pekerjaan Papa dulu. Kesehatan lebih penting. Kamu kapan pulang ke Jakarta, Mel? Besok? Jangan ceritakan apa-apa sama orang tua saya ya, Mel. Tentang pertemuan kita ini. Mereka berhak tahu keadaan anaknya, kan? Lebih baik tidak. Kenapa? Kamu malu dengan keadaan kamu sekarang? Aku nggak tahu apa masalah kamu, Ki. Sampai kamu meninggalkan keluarga kamu. Aku cuma bisa bilang, sampai kapanpun seorang anak pasti akan membutuhkan orang tuanya. Lihat aku, Ki. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Jadi jangan sia-siakan waktu kamu selagi kamu masih punya orang yang menyayangi kamu. Aku yakin, di hati kamu pasti kangen sama mereka. Ya kan? Mereka tidak boleh menemui saya dalam keadaan seperti ini, Mel. Tidak. Kalau begitu, aku akan tolong kamu. Dan kamu nggak boleh nolak. Sampai kamu jadi Ricky yang dulu aku kenal. Kamu harus ikut ke Jakarta. Dan harus sembuh. Halo? Mel, kamu ada di airport? Gila kamu ya, kok kamu nggak bilang saya sih? Saya kan bisa suruh supir jemput kamu. Nggak usah, Wit. Aku bisa naik taksi. Yang penting tolong kasih tahu sama Pak Jamal kalau aku baru masuk kantor besok. Ya, makasih ya. Oke. Aku senang kamu mau ikut dengan aku. Itu berarti kamu punya keinginan untuk merubah hidup kamu. Mau kemana, Bu? Di Ponegoro, rumah sakit. Pop, lihat nih, Mama beliin apa buat kamu. Tuh, bagus kan? Cocok deh buat kamu. Kamu suka? Makasih, Ma. Kenapa? Kamu nggak suka? Enggak, Popi suka kok. Bagus. Kalau kamu nggak suka, kita masih punya waktu buat ngembaliin dan menukar ke butik Mama. Sekarang baru jam 1, undangan makannya kan jam 8. Makan malam, Ma. Masa kamu lupa? Mama kan udah bilang dari minggu lalu kalau Om Sarif hari ini ngundang makan malam. Makanya kamu jangan ngelamun terus. Masih muda udah pikun. Sana lagi kamu pergi ke salon buat siap-siap nanti malam ya sayang ya. Aduh, Mam. Popi di rumah aja ya. Popi males.
ini acara papa kamu. Papa yang atur semua ini. Mama nggak berani bilang apa-apa. Tahu kan papa kamu? Papa itu menginginkan kita semua datang. Tapi kan Om Syarif teman bisnis Papa, Mah. Ngapain Poppy mesti ikut segala? Papa ingin memperkenalkan kita semua sama keluarga Om Syarif. Jangan takut, kamu pasti ada teman ngobrol di sana. Om Syarif punya anak seusia kamu. Berapa, Sus? 120/80, Dok. Iya. Anda bisa pulang sekarang. Tapi dia nggak apa-apa kan, Dok? Menurut saya ketergantungannya memang agak berat ya. Tapi untung Anda cepat-cepat bawa dia ke sini. Kira-kira berapa lama dia bisa sembuh? Tergantung ya, saya kira ya. Untuk kasus-kasus seperti ini banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Tapi saya yakin dengan perawatan kami yang intensif serta dukungan moral dari keluarga, hasilnya akan lebih cepat dan lebih baik. Saya ingin dia mendapatkan perawatan yang terbaik, dokter. Tentu, kami di sini pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh pasien-pasien kami. Terima kasih. Sama-sama. Aduh, dari mana aja sih kamu? Jam segini baru pulang. Katanya pesawat kamu tadi siang udah mendarat. Panjang nih ceritanya, Win. Kamu udah makan, Mela? Udah. Tadi aku makan di rumah sakit. Rumah sakit? Kamu sakit? Bukan aku, tapi teman lamaku. Oh iya, teman lama kamu si Alex itu kan? Alex yang tergila-gila sama kamu, iya kan? Bukan dia. Nanti aja ya ceritanya, abis aku mandi. Ricky. Ricky panggilannya. Tapi aku selama kenal kamu, nggak pernah kamu kenalkan aku cowok lain kecuali Alex. Siapa sih Ricky, Mel? Apa dia pernah naksir kamu? Ngaco kamu. Dulu, aku kuliah dan kerja sama-sama dia. Sering ke perpustakaan barengan. Dan aku nggak nyangka dia sekarang jadi seperti itu. Hati-hati loh, Mel. Jangan deh gampang kasihan sama orang. Apalagi yang namanya cowok. Bisa-bisa kebaikan kamu disalahartikan sama dia. Kamu kan tahu, aku udah berjanji nggak akan dulu mikirin soal cowok dan perkawinan. Kecuali soal pekerjaan. Kok bicara kamu kayak orang patah hati aja sih, Mel? Loh, apa salahnya aku berpikir soal kedudukan? Aku ingin punya status. Aku nggak mau jadi beban orang lain. Iya deh, iya. Cuma aku pengen tahu, sampai kapan sih kamu ngurusin si Ricky? Sampai dia siap untuk bertemu orang tuanya. Pak Dharma, apa kabar? Baik. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Ibu? Baik. Selamat malam. Selamat malam. Ayo Poppy, kasih salam sama Om Syarif. Apa kabar, Om? Apa kabar? Ini anakmu Poppy. Wah, sudah besar ya. Cantik lagi seperti ibunya.
Apa Syarif ini bisa saja? Rio mana? Kok belum kelihatan? Ada di dalam. Sebentar saya panggil. Mari masuk silakan. Mari Bu. Mari Nak Popi. Ayo Pak. Gimana men? Top? Top. Oke juga. Barang bagus nih. Rio. Yo, bokap yo. Biarin aja. Paling-paling cuma nyuruh gue siap-siap mandi. Oh, emangnya ada cara apa sih? Biasa. Lo kayak nggak tau babi gue aja lo. Dia itu udah pengen punya cucu. Makanya gue tuh disuruh buru-buru kawin. Supaya gue punya penghasilan tetap dan punya pekerjaan deh kayak gitu. Ya gue ikutin aja lah. Asik dong. Jadi acara malam ini ketemu calon nih? Yoi. Tapi nggak tahu deh. Sampai sekarang nih udah calon yang berapa ya? Yang pasti gue ikutin aja. Daripada gue ribut-ribut. Ya nggak? Hah? Rio. Malam, Om. Malam. Kamu masih di sini. Tamu-tamu udah pada datang itu. Ayo mandi. Dan temuin Papa di ruang makan. Dan ingat ya, jangan bikin malu Papa. Iya, Pak. Sorry, men, bokap gue. Oke deh, yuk. Gue jalan dulu ya. Lo mau kemana sih buru-buru? Temenin gue dong. Udah deh, bokap pun nunggu tuh. Lagi pula kan di dalam ada calon. Ya, gue jalan yuk ya. Yoi deh. Gue bawa yuk. Asik ya, ya. Oke, men. Thank you, men, ya. Eits. Calling ya. Oke. Ya. Nah, Popi jadi sudah selesai kuliahnya? Baru selesai, Om. Oh, gitu. Iya, dan sekarang sedang mencoba mencari pekerjaan. Oh, betul, Bu. Sayang kan, sudah cari ilmu tapi tidak digunakan. Tapi Om rasa gadis secantik Popi tidak perlu kerja keras untuk hidup enak. Iya kan, Pak? Selamat malam, Tante. Oh, ini dia yang ditunggu-tunggu datang. Rio, kenalkan, ini Popi. Nah, Popi, ini anak Om Rio. Popi. Mario, panggil aja Rio. Rio, kamu harus minta maaf sama anak Popi karena sudah membuat dia nunggu lama sekali. Oh iya? Iya. Oh, kalau begitu saya minta maaf. Kalau saja saya tahu siapa yang sedang menunggu saya di sini, pasti dari tadi sore saya sudah siap-siap. Mario, kamu ini ada-ada saja. Ayo, mari kita pindah ke meja makan sekarang. Mari, ayo, mari. Silakan. Apa? Mama mau jodohin saya sama anak M. Syarif? Memangnya kenapa? Orangnya baik kan? Udah kerja, udah sarjana, tampangnya juga oke kan? Aduh, Mam, Popi tuh belum mikirin ke arah sana. Popi kan baru lulus. Popi masih mau kerja. Mama tahu, bukan itu yang membuat kamu menolak rencana ini. Popi, kamu harus bisa melupakan Ricky dan melihat kenyataan ini. Sampai detik ini, kamu bahkan nggak tahu Ricky ada di mana. Kamu juga tahu kalau sekarang Ricky itu udah jadi morfinis. Apalagi yang kamu harapkan? Pokoknya, Mah. Pokoknya yang jelas, ada nggak ada Ricky, Popi tetap nggak berkawinin. Mama mengerti perasaan kamu. Tapi kamu juga harus mengerti perasaan Mama, perasaan Papa. Kami berdua khawatir melihat kamu mengurung diri terus, seperti tidak bergaul. Sampai kapan? Kalau kamu begini terus, sampai kapan kamu bisa melupakan Ricky?
Apa jadinya kalau kamu menunggu terus orang yang jelas-jelas sudah melupakan kamu? Poppy, dia sudah meninggalkan kamu. Berarti dia betul-betul lebih gampang meninggalkan kamu daripada meninggalkan obat-obatan. Untuk apa lagi kamu menunggu orang macam itu? Kalau sekarang ini ada pemuda yang serius, yang punya masa depan. Enggak, Ma. Jawaban Papi tetap enggak. Saya mengerti. Tapi kamu baik-baik saja kan? Iya, Pak. Saya mohon maaf. Saya tidak bisa menceritakan secara detail. Berhubung ini urusan keluarga. Enggak apa-apa. Yang paling penting, kamu tidak sakit. Itu yang utama. Satu hal lagi, saya mohon izin untuk cuti 2 hari, Pak. Cuti? Iya. Saya tidak keberatan. Cuma saya ada satu permintaan. Besok kamu boleh mulai cuti. Tapi besok malam, saya harap kamu datang ke acara saya. Acara apa, Pak? Ya, sekedar perayaan kecil. Tidak semua orang kantor saya undang. Hanya orang-orang yang saya anggap dekat dengan saya saja kok. Perayaan apa, Pak? Ulang tahun saya. Oh. Iya. Akan saya usahakan untuk datang. Ma? Ma? Kita harus bicara. Mama ndak bisa terus-terusan main perang dingin begini. Ayolah. Aksi bisu Mama ndak akan menyelesaikan apa-apa. Ma, buka pintunya. Ayolah, kita bicara baik-baik. Kita ini kan bukan anak kecil lagi. Ma, terus terang. Sikap Mama seperti ini membuat Papa mulai cemas. Cemas? Sejak kapan Papa mulai memikirkan keluarga? Loh, lalu untuk apa Papa kerja siang malam kalau bukan untuk kalian? Tapi kenyataannya, sekarang nggak ada lagi yang tersisa. Papa harus mengakui bahwa perhatian yang Papa berikan selama ini semua keliru. Mama mau kemana? Aku ingin menemui anakku yang sekarat. Apa? Ricky maksud Mama? Ada apa dengan dia? Di mana dia? Tuhan telah mendengar doaku dan mengirim seseorang untuk menolong Ricky. Ma, tunggu Ma. Ricky mana? Dia ada di dalam. Suster sedang memeriksanya. Nanti kita baru boleh masuk kalau sudah selesai. Selamat malam, Om. Maaf, Anda ini? Saya Mela, Melati.
Mungkin Om sudah lupa. Dulu saya pernah ke rumah sekali. Waktu ulang tahunnya Lili. Iya, iya. Om ingat sekarang. Jadi Nak Mela ini yang bawa Ricky kemari. Kebetulan saya bertemu dengan Ricky di Surabaya, Om. Dan kelihatannya Ricky butuh pertolongan. Kalau begitu Om harus berterima kasih dengan Nak Mela. Sebenarnya Om sendiri juga merasa. Sudahlah, Pak. Papa yang membuat semuanya jadi begini. Kita sudah kehilangan Lili. Dan sekarang, Papa jangan menghancurkan hidup Ricky lagi. Cukup, Ma. Cukup! Apa Mama pikir? Papa tidak merasa bersalah? Apa Mama kira? Papa ini enak-enak saja selama ini? Saya ini ayahnya. Saya juga bisa merasakan apa yang Mama rasakan. Hanya masalahnya kan saya ini laki-laki. Kepala keluarga. Saya harus kuat. Tidak cengeng dan menangis seperti Mama. Pokoknya saya ingin Papa menjauhi Ricky. Sudah, Om, Tante. Saya rasa yang dibutuhkan Ricky saat ini bukanlah pertengkaran tentang masa lalu. Tapi dukungan moral Om dan Tante. Agar Ricky bisa menghadapi masa depannya untuk sembuh. Saya yakin yang dibutuhkan Ricky saat ini adalah kasih sayang Om dan Tante. Mari masuk, Tante. Om. Ricky, kenapa kamu jadi begini? Kenapa diikat begini, Rick? Ma. Ya, ini Mama. Ini Mama, sayang. Mama janji, mulai sekarang Mama tidak akan meninggalkan kamu, Rick. Dan siapapun tidak boleh menyakiti kamu. Tolong. Bukain, Mas. Sakit, Mas. Iya. Sakit. Ma, jangan. Biar. Aku yang lebih tahu apa yang terbaik buat anakku. Anakku bukan orang gila yang berbahaya yang bisa diperlakukan seperti ini, Pak. Ma. Kasih, Ma. Ricky! Jangan dekat, ada. Pasien kamar berapa ini? Kamar 7. Jangan dekat. Diam, diam. Sabar, sabar, sabar. Diam. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Ini aku Mela, Ki. Diam. 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 Diam kamu. Aku Mela. Ki. Ki. Tadi kan Papa sudah peringatkan. Tapi Mama tetap saja membuka ikatan Ricky. Ini semua gara-gara Mama. Maafkan Tante, Mela. Sebenarnya Tante cuma nggak sampai hati melihat Ricky diikat seperti binatang buas. Saya nggak apa-apa kok, Tante. Om. Dalam keadaan disperit dan sangat membutuhkan narkotik, seorang pecandu dapat melakukan apa saja di luar kesadarannya. Lalu sampai kapan dia akan terus seperti itu, Dok? Sulit dikatakan secara teori. Biasanya
dukungan moral dari orang yang dicintainya dapat mempercepat proses penyembuhan mereka. Mama ini gimana sih? Kok seperti orang bingung? Apalagi, Ricky kan sudah ketemu. Sebentar lagi juga dia kembali ke rumah. Dia baru akan kembali ke rumah kalau dia sudah sembuh, Pak. Barusan saja Papa dengar sendiri. Dokter saja tidak bisa memastikan kapan Ricky akan sembuh. Sebagai laki-laki, dia terlalu lemah. Kenapa dia biarkan dirinya terjerat dalam narkotik? Tidak semua laki-laki sekuat Papa. Papa harus tahu itu. Setiap manusia punya karakter yang berbeda. Dan sebagai orang tua seharusnya kita tahu, kita mengenal anak kita. Bukan hanya cuma memaksakan kehendak kita, Pak. Sudah. Jangan mulai lagi. Saya tahu siapa yang bisa mengembalikan semangat hidup Ricky. Tolong dong sayang menteganya. Poppy, nanti siang ikut Papa ya. Kemana, Pak? Ke kantornya Om Syarif. Ngapain sih, Pak? Emangnya Papa mau dikasih kerjaan sama Syarif? Bukan hanya pekerjaan. Sebentar lagi kantor itu menjadi milik kamu. Pak, boleh nggak Papa bicara? Tentu saja. Saya belum mikirin masalah perkawinan, Pak. Apa? Saya belum mau terikat. Omong kosong. Papa tahu kamu masih memikirkan si brengsek itu kan? Kamu boleh saja bilang bahwa kamu belum mau memikirkan soal perkawinan. Tetapi Papa dan Mamamu sudah memikirkan segalanya untuk kamu. Termasuk calon suamimu dan tanggal pernikahannya. Papa jangan terlalu keras sama dia. Saya harus keras supaya dia tahu bahwa saya tidak main-main dengan rencana perkawinannya. Iya, tapi kan... Mama tidak usah menasihati saya. Lebih baik Mama nasihati Poppy supaya pikirnya terbuka dan tidak bergaul dengan si brengsek itu lagi. Hai. Kamu udah pulang? Iya, di rumah Pak Jamal nanti malam ada pesta. Jadi semua karyawannya boleh pulang cepat. Kamu juga diundang? Sebenarnya sih enggak. Cuma karena Pak Jamal tahu kali aku serumah sama kamu. Jadi aku diundang juga. Kamu tuh bisa aja. Gimana tangan kamu? Masih sakit? Nggak terlalu sih. Aku kok males ya, Win? Pergi ntar malam. Loh, kenapa? Jangan gitu dong, Mel. Kalau kamu nggak pergi, aku gimana? Ya kamu pergi aja. Pakai mobilku. Bukan soal mobil. Nanti kalau Pak Jamal nanyain kamu, saya harus bilang apa dong sama dia? Kayaknya aku mendingan di rumah sakit nemenin Ricky. Mel, kamu kan udah kasih tahu orang tua Ricky. Sekarang tugas mereka dong ngurusin anaknya. Kayaknya tanggung jawab kamu udah selesai deh, Mel. Mel, ingat deh, berbuat baik tuh jangan terlalu berlebihan. Nanti orang bisa salah sangka. Ayo dong, semuanya dicoba dong. Ini semuanya masakan favorit. Nah, apalagi yang ini, Pak.
gurame asam manis. Coba. Nah, ini enak juga kalau dimakan. Pakai cabai rawit, dipotong kecil-kecil, lalu dikasih kecap. Wah, percis. Loh, tapi sambalnya mana, Ma? Aduh, Mama lupa. Sebentar ya. Udah, Bu. Biar saya aja ya yang buat. Sebentar aja kok. Loh, dianya belum datang ya, Pak? Mungkin terlambat. Padahal hadiah yang paling menyenangkan dalam ulang tahun saya ini adalah golnya proyek kita ini Surabaya ini. Dan bisa terlaksananya proyek ini karena tergantung bantuan keuangan dia. Saya dengar beliau ini masih muda ya, Pak? Saya jadi penasaran. Bentar lagi juga udah datang. Ini dia orang datang. Selamat malam semuanya. Maaf saya terlambat.